Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberi kita kekuatan dan hikmat untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, dikatakan demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Tema pendamaian untuk segala dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk segala dosa, Tuhan Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita dan memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa. Dan oleh karena anugerah yang tidak ternilai harganya, bahwa pengampunan dosa kini ditawarkan kepada semua orang di dunia ini dan diterima oleh banyak jiwa, yang dibuktikan dengan berbalik kepada Tuhan Yesus melalui pertobatan. Dosa adalah sebuah fakta yang terjadi di dalam hidup semua orang, termasuk di dalamnya orang Kristen. Tetapi ada hal yang sangat menggembirakan bagi orang yang mau bertobat dan menerima pengampunan, bahwa pengampunan telah tersedia. Dalam pemahaman selanjutnya, Rasul Yohanes menginginkan agar para pembaca firman ini mau dengar dengan serius, memperhatikan akan masalah dosa. Rasul Yohanes berharap agar pembaca firman ini tidak lagi berbuat dosa, karena dosa dapat merusak persekutuan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan akan mengubah hubungan manusia dengan dosa, dan Allah tidak menginginkan manusia melakukan dosa. Hanya manusia jatuh ke dalam dosa karena kelemahan manusia itu sendiri akibat bujuk rayuan manis dari si jahat. Manusia lemah karena tidak tergantung pada Tuhan Yesus dan yang selalu mengandalkan pikirannya, kekuatannya sendiri. Bersekutu dengan Tuhan bukan hanya dilakukan dengan bentuk ibadah seremonial semata, tetapi bersekutu dengan Tuhan harus memegang kebenaran akan hubungan dengan aspek persekutuan kekal dengan Tuhan, bahwa orang-orang yang gigih mempertahankan persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, bahwa selain dipertahankan dengan kegigihan, persekutuan dengan Tuhan harus dipelihara agar tidak goyah, supaya tetap teguh. Dosa memang bisa saja mencoba masuk, tetapi ingatlah bahwa dosa tidak lagi bisa menguasai hati kita, karena Yesus Kristus sudah mendirikan tahtanya di dalam hati setiap orang yang sudah bertobat. Maka orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus kita itu hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita langsung dapat meminta sesuatu apapun dengan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hidup orang percaya dipulihkan, dibenarkan dan diampuni dosa-dosanya. Tuntun kami Tuhan untuk meresponi pengampunan dosa yang
Tuhan anugerahkan dengan hidup benar, bertobat terus, memperbaharui diri, bersekutu intim dengan Allah dalam posisi hidup dipulihkan, supaya kami tidak lagi berbuat dosa karena Yesus Kristus sudah tinggal dan bertahta di dalam hati kami setiap orang percaya. Tolong kami Tuhan untuk memiliki iman yang bertumbuh, yang dapat mengenal Allah dengan benar, hidup, bergaul akrab dengan Tuhan dan berperilaku seperti Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, mereka yang masih kecil, remaja, para orang tua, lansia, dan pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, mereka yang merindukan dan mencintai dan memohon kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup mereka masing-masing. Lawat mereka dan berikan mereka kesehatan, sukacita, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kabulkanlah segala permohonan dan cita-cita mereka, baik tentang kehidupan keluarga, karir, usaha, pekerjaan, jodoh, keturunan, dan pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat Natal. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.